Jadi ya anak pegangsaan bikin spanduk itu, spanduknya Akamsi. Sampai ke Palembang tuh. Gua mau nanya-nanya tentang ini justru, Wak. Lu kan sempet lama tuh jadi panglima. Tur yang paling diinget tuh, Wak, yang paling seru. Oh, paling seru. Itu Malang tuh seru tuh. Kita lempar batu masuk, pecah di sini. Nah, dari perjalanan itu nyampe Senen kita sempat mau disuruh turun tuh. Karena situasi Ya udah. kereta udah habis. Nah, dari sana pas sampainya stadion itu polisi depan, gue jalan berdua sama polisi. Di depan itu udah ada teman-teman lah. Nah, ada saudara, katanya saudara tua. NJ Mania. Kembali lagi di Kartu Kuning Podcast. Podcastnya NJTV channelnya NJ Mania. Kali ini gue udah sama orang yang ditunggu-tunggu nih ya kan. Harusnya awal-awal nih gue ada sama Bang Parit. Siap. Gimana kabarnya Ketua? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang? Ngurusin klub. Mondar-mandir ngurusin klub. Seperti yang lain-lain nih. Ini kalau ini gue udah tahu nih Ketua. Kalau yang lain kan taunya Farid, ya kan. Padahal sebenarnya namanya Parit ya, pakai P, Parit, bukan orang tahu manggil BF tetap. Oh iya BF, Bang Parit ya kan. Jadi namanya bener tuh ya, Parit. Sama kayak KTP ya. Beda tuh kalau si Nobon namanya aneh, Wak. Oh iya. Panggilannya doang Bang Nobon. Yo, Bang Parit nih beneran namanya Parit ya kan. Nah, gue mau nanya nih, Wak. Dulu masuk NJ Mania nih, jadi NJ Mania atau nonton Persitara pertamanya dulu gimana tuh, Wak? Nih ditunggu. Di sini jadi nih ya? Pertama itu waktu itu di sini nih pas banget ini. Pas gue duduk ini, pas gue berdiri dikasih formulir untuk ikut di datang ke wali kota. Jadi koril. Jadi sekalian pengukuhan kayaknya di sana kan. Diminta hadir datang ke sana untuk pembentukan koril Northjack waktu itu. Northjack Mania. Jadi belum North Jakarta. Northjack gitu, masih ya. Iya. Masih JACK ya. Iya, betul Northjack. Northjack. Gitu. Itu yang ngasih siapa? Itu senior. Namanya Dadang Iskandar dan waktu itu memang dia pelatih tuh. Coach Dadang ya? Pelatih Persitara pertama tuh dia itu. Bukan pertama sih, maksudnya era di 2005 gitu. Era-era 2005 itu ya. Betul. Itu kenapa bisa Bang Parit yang dikasih? Ya mungkin karena pertama kedekatan, yang kedua memang ada historis yang mana pada waktu itu di sini ini di Stadion Tugu sangat bagus tuh. Kayak remtar kompetisi di internalnya itu cukup aktif, dan kejadian di lingkungan sini setiap kejadian gue terlibat gitu untuk melerai. Nah, di situ mungkin dipercaya untuk pegang kepegangsaan dan kelapa gading. Memang Okamsi lah ya kalau kata orang. Akamsi. Ya. Anak kampung sini. Ada tuh cerita Akamsi. Jadi anak pegangsaan bikin spanduk itu, spanduknya Akamsi. Sampai ke Palembang tuh. Terus jadi korwil tuh pertama tuh langsung tuh. Korwil, habis jadi korwil. Terus naik jadi korwil tuh berapa lama tuh? Dari 2005 tuh berarti setahun. 2005 sampai 2006. Jadi pas jadi korwil itu Pega di sini ada pertandingan Kopaji Samsu. Itu paling besar tuh. Kopaji Samsu. Iya, pernah gua pegang korwil itu pertandingan yang besarnya di Tugu ya Kopaji Samsu gitu. Itu 2005 ya? Kalau nggak salah 2005 itu. 2005 2006 lah iya, itu ya. Betul. Kalau nggak salah itu. Terus habis jadi korwil cuman setahun tuh jadi korwil. Langsung habis itu jadi ditunjuk jadi ketua Korlap. Ketua Korlap ya? Sama ketua umum Eka Zaki Prawira pada waktu itu. Ketua Korlap. Ketua Korlap. Itu berapa lama tuh? Nggak lama juga ya? Nggak lama juga, dari ketua Korlap 2006-2007 beranjak itu nggak lama pas ketuanya Agustono ke Gendar
Nah langsung gua didapuk jadi korwil, jadi panglima. Jadi panglima ya. Nah, jadi panglima NJ Mania di situ. Nah, dari 2000 dari 2007 enggak 2007 dari 2007an kalau nggak salah. Iya, soalnya nggak lama juga. Nggak lama. Korlap, koordinator Korwil, koordinator Korlap. Iya. Langsung jadi panglima tuh 2007 sampai 2014 kemarin lah ya. Iya, soalnya pada waktu itu grafik Persitara cukup bagus tuh. Setahun naik terus. Langsung naik gitu. Jadi regenerasi juga banyak waktu itu. Pada waktu itu karena memang karena situasi tim. Iya benar. Situasi tim lagi bagus. Secara otomatis kan. Iya. Benar. Semua Siska Utara kumpul sini, Bos. Nah, terus jadi ke Panglima sampai 2014. Iya. 2014. Panglima itu gue sempat keluar dari Panglima. Oh iya urusan ya. NJ Mania pada waktu itu ya. Gue sempat keluar 2004 itu, ya 2005. Bukan. 2015 ya? 2000 bukan 2015. Jadi 2010 kalau nggak salah. Gue keluar 2010. dari pengurusan. Nah kan 2011 itu udah turun divisi utama. Ya? Turun divisi utama. Nah dari turun divisi utama itu gue nggak terlibat tuh. Gitu. Kalau nggak salah 2011 lah. Ya? Nah itu udah keluar dari kepengurusan. Degradasi dari ESL udah nggak terlibat. Udah nggak terlibat. Nah dari situ berjalan. 2013 itu kan udah collab tuh kan. Tim udah nggak bagus 13, ya akhirnya 14 lah itu akhirnya teman-teman komunikasi lah pasca di 2014 itu udah nggak ada sama sekali yang mau megang lah bahasanya katanya begitu kan. Akhirnya datang teman-teman semua di situ ya, termasuk ada lumayan lah beberapa teman-teman yang hadir datang ke rumah. Dan di situ gua juga lagi banyak kegiatan di wilayah gitu kan, ikut di salah satu di Ormas ya. Terlibat di Ormas ya. Alhamdulillah dari situ teman-teman nggak tahu mungkin percaya bagaimana kan, akhirnya Bang gue minta abang untuk kembali lagi di NJ Mania. Nah tapi gue bilang kalau memang teman-teman bagaimana yang lama kan gitu, karena kan banyak yang dibilang kan waktu itu ya cukup luar biasa lah konfliknya kan gitu ya. Gua nggak mau yang mana pada saat gua duduk konflik itu malah terjadi lagi. Betul. Gua pengen pada saat gua duduk ya ayo kita bareng-bareng kita rapihin nih organisasi semuanya kan. Udah ketahuan Persitaranya aja lagi ngedrop organisasi ikut ngedrop. Nah jadi gua nggak mau seperti itu. Alhamdulillah di 2014 sampai sekarang masih jadi ketua umum. Tapi kita nggak mau ngobrolin yang serius-serius lah. Ya, jangan, betul. Ya kan? Udah kita enjoy. Gua mau nanya-nanya tentang ini justru, Wak. Lu kan sempet lama tuh jadi panglima. Tur yang paling diinget, Wak, yang paling seru. Oh, paling seru. Itu Malang tuh seru tuh. Tur ke Malang. Tur Malang. Jadi pas lawan Persitara lawan Persija. Oh, pas lawan Persija. Itu top. Kenapa tuh? Apa yang terjadi di balik pertandingan Persitara Persija? Jadi itu, hasil pertandingannya gimana waktu itu? Menang kita 4-2. Oh, itu yang menang 4-2. Itu menang semua. Oh iya, kita menang semua itu. Jadi pertama kita jalan aja dari stasiun kota. Bukan kota, kita sini nih di Priuk. Stasiun Priuk kita jalan. Dari situ kita udah lewat kalau nggak salah di sini nih di stasiun Senen itu hampir sejam. Bukan Senen, apa di sini? Mayoran. Hampir 1 jam itu kita dikelilingin. Kereta berhenti kita dikelilingin, ribut itu. Kita di dalam, kita dikepung. Dan sempat ini gue pecah. Pala pecah. Kena batu. Karena pas udah kita dikepung saking sewotnya kan. Ya mau nggak mau gue juga ikut ini kan, ikut bangun. Apa aja dilakuin ya? Kita lempar batu masuk, pecah di sini. Nah dari perjalanan itu nyampe Senen kita sempat mau disuruh turun tuh, karena situasi kereta udah habis gitu. Nah baru berapa stasiun lewat ini udah hancur. Nah pihak stasiun Senen itu marah sama kita. Ya kita di situ gue yang turun. Memang kan gue juga yang kondisi sama teman-teman semuanya. Ya kita komunikasi lah, karena kan kita udah bayar, masa kita mau berangkat kan gak etis kan gitu. Orang toh kita di dalam, kita yang dilemparin, kita yang diserang kan gitu, bukan kesalahan kita kan jadinya. Nah dari situ berangkat
Nah nyampe Semarang ya minum obat lah kan, minum obat gue pingsan tuh. Gue pingsan ya, ini teman-teman bilang masuk bang bawa aja ke rumah sakit, ya gue nggak mau di situ. Ya kenapa gue nggak mau, gue pengen tunjukin sama teman-teman semuanya bahwa ini loh pengorbanan kita ini laki kan gitu. Kita datang ke sana untuk nonton Persitara, bukan kita untuk jalan-jalan ya kita jadi cengeng kan. Bener. Gitu. Walaupun luka tapi tetap tujuannya niatnya untuk dukung Persitara. Itu. Nah di situ ya itu yang pengen gue bangkit itu sama teman-teman gitu, nunjukin bahwa ini loh kita anak Priuk, anak utara kan gitu bos. Iya. Nah, terus nah dari sana sampai lah kan mampir langsung kalau nggak salah mampir Surabaya, kalau nggak salah kan naik lagi kan baru tuh ke Malang. Nah sampai stasiun Malang tuh, dari stasiun Malang kita udah disambut sama pihak kepolisian di sana. Dari stasiun Malang, buset, itu kita jalan dari stasiun Malang sampai Gajayana, sampai stadion Gajayana. Sampai stadion. Kita dikawal sama pihak kepolisian sana, hampir ada 50 orang lah, barakuda semua, jalan lengkap lah mereka, karena mungkin mereka tahu bahwa kita ini historinya tahu lah. Nah dari sana pas sampainya stadion itu polisi depan, gue jalan berdua sama polisi, di depan itu udah ada teman-teman lah, ada saudara, katanya saudara tua kan gitu. Saudara tua. Tapi kalau saudara tua sebenarnya nggak begitu. Nah di sana mereka udah pegang bambu, batu, botol, dilemparin, gue colek tuh sama polisi. Pak izin kita lemparin, ya kode polisinya kan, terserah, kan gitu. Ya udah sikat, berantem di situ. Habis-habisan di situ, masuk di situ kita ribut. Nah, datanglah teman-teman Malang di situ, saudara Yuli Sumpil yang lain kan hadir, tuan rumah hadir. Sampai di sana mereka teriak, ini Malang cuk gitu. Kita kan nggak paham kan gitu, yang mana kita datang kita mau nonton Persitara tapi kita disambut, bukan disambut hangat kan gitu, disambut hawa panas kan gitu, sambut sama lemparan batu. Lemparan batu macam-macam kan gitu ya. Saking kita lelahnya itu, gairah kita makin tinggi. Ya habislah teman-teman, dibilang saudara tua, ya habislah di situ. Kita ribut di situ, selesai, selesai kan, akhirnya ya kita lerai, kita di stadion. Dan alhamdulillahnya kita menang 4-2. Gitu. Tapi dari ceritanya Bang Farid, kayaknya bentrokannya ya karena membela diri lah ya. Iyalah. Karena diserang. Orang gitu. kita datang, mereka kan udah lama di situ. Mereka udah duluan ya. Iya, dia duluan. Seharusnya kan ketuanya datang ke situ kan nyambut kita gitu kan, sebagai sama-sama anak Jakarta. Iya, betul. Tapi toh di situ mereka nunjukin nggak bagus, etiket nggak bagus lah sama kita. Ya sudah, sama-sama di luar Jakarta kita. Iya. Nah nih Wak, mungkin kayaknya kalau sama Bang Farid nanti kita bakalan sering nih lah ya di Kartu Kuning Podcast. Siap. Persitara nih sekarang nih Wak, tahun 2021 bakalan mulai nih. Iya. Liga 3. Nah, kan ya kita tahu lah ya Wak kondisinya tanpa penonton pertandingannya rencananya. Gimana nih Wak pesan-pesannya buat teman-teman NJ Mania? Untuk teman-teman NJ Mania dan seluruh masyarakat Jakarta Utara kan khususnya. Iya, betul. Masyarakat pencinta sepak bola Jakarta Utara. Betul, pencinta sepak bola Jakarta Utara ya, kita minta kepada semuanya, terutama anggota NJ Mania, di saat ini memang untuk kegiatan sepak bola tidak ada penonton. Nah, kita berharap untuk anggota tetap dukung Persitara dari rumah. Nanti kita bersama teman-teman pengurus bagaimana untuk teman-teman anggota bisa menyaksikan Persitara dari rumah. Nah, teman-teman anggota semua di situ dan Korwil bantu kita untuk mensukseskan Persitara di tahun 2021 ini, dan semoga mohon doa restunya supaya Persitara bisa lolos nasional. Liga 3 nasional. Dan ya kita berharap cepet lah sama di tahun 2005 lah grafik Persitara itu cepet meningkat. Dan alhamdulillah sekarang ini udah mulai agak profesional kita. Ya. Gitu ya. Bisikan-bisikannya manajemennya udah mulai profesional. Dan kekuatan kita ini alhamdulillah Pemkot cukup luar biasa supportnya. Pak Wali top. Oke.
Itu aja ngobrol-ngobrol gua kali ini di Kartu Kuning Podcast bareng sama Bang Parit, Ketua Umum NJ Mania. Ingat, dukung Persitara terus. Jangan berkecil hati karena cuman bisa nonton dari rumah. Terus dukung, terus doain Persitara. Semoga Persitara juga bisa berprestasi. Amin. Itu dia Kartu Kuning Podcast kali ini bersama Bang Parit. Terima kasih Bang. Siap. NJ Mania. Walk in faith.